Jadi kalau kita bicara bencana, khususnya gempa bumi, sebetulnya kita bicara diri kita sendiri. Rumah Joglo, rumah Sunda adalah rumah-rumah yang dipersiapkan untuk menahan bencana. Tapi kemudian persepsi dari modernisasi yang membuat kita lupa. Ketika potensi gempa sudah diketahui dengan sangat baik, maka strategi pengurangan risiko bencananya itu bisa tepat. Saya sering bertemu dengan masyarakat yang awam akan bencana. Tapi saya pun sering bertemu pengambil kebijakan yang awam terhadap bencana. Jadi memahami bencana adalah cara kita untuk memahami diri kita sendiri dan cara kita untuk bertahan sebagai sebuah bangsa besar. Halo sahabat OMB, obrolan Jumba. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Hari ini kita kedatangan Dr. Irwan Melano, Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB. Dan halo Pak Irwan. Halo, baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas masalah mitigasi bencana gempa. Ini saya kira untuk case di Indonesia menarik ya, menjadi juga sebuah edukasi yang baik bagi masyarakat, dan tentunya ini rutin terjadi di Indonesia. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dan tentunya kita mulai dari apa yang dilakukan Pak Irwan Melano ini. Mungkin dari awalnya kita dari problem statement dari masalah bencana gempa di Indonesia. Silakan Pak Irwan. Ya baik, terima kasih telah mengundang saya ke tempat yang luar biasa ini. Banyak diskusi penting saya dengar dilakukan di meja bundar ini. Jadi kalau kita bicara bencana, khususnya gempa bumi, sebetulnya kita bicara diri kita sendiri. Kita bicara mengenai Indonesia. Jadi kita sebagai sebuah bangsa besar. Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan kekayaan alam itu adalah dihasilkan dari proses tektonik yang sangat panjang. Kita memiliki lebih dari 4 lempeng tektonik besar. Kita memiliki beberapa belasan lempeng tektonik yang lebih kecil atau kita sebut dengan blok tektonik. Kita memiliki jumlah gunung api terbanyak di seluruh dunia. Dan untuk itu kita memiliki banyak berkah mineral, kita miliki oil, gas, kita punya. Tetapi di sisi lain kita pun memiliki potensi bencana. Jadi memahami bencana adalah cara kita untuk memahami diri kita sendiri dan cara kita untuk bertahan sebagai sebuah bangsa besar. Dan kalau kita melihat sejarah bahwa di Indonesia kita telah punya banyak peradaban-peradaban besar. Dari mulai apabila kita bicara Samudra Pasai misalnya, Kerajaan Mataram, bahkan saya pernah ke sebuah daerah di Sulawesi yang diduga peradaban tersebut tiba-tiba hilang, bisa jadi karena sebuah gempa besar. Ada sebuah pulau kecil di Indonesia yang banyak sekali kerajaan yang tiba-tiba kerajaannya pun hilang, kemungkinan akibat letusan gunung api. Jadi banyak peradaban-peradaban besar di Indonesia yang kemudian tiba-tiba hilang, buktinya yang kemungkinan besar akibat bencana. Jadi apabila kita ingin bangsa kita ini bertahan untuk waktu yang lama, maka kita harus memahami potensi yang ada, termasuk di antaranya adalah potensi bencana. Saya cerita sedikit di masa lalu, apakah ada sebuah budaya gempa sendiri secara tradisional di Indonesia? Jadi kalau kita bicara bangsa kita, tentu saja nenek moyang kita berusaha bertahan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita di masa lalu, jadi kebiasaan itu kemudian menjadi pengetahuan menjadi kemudian budaya, kemudian bisa menjadi bagian wisdom. Dan itu terlihat dari banyak hal. Terlihat dari perilaku, terlihat dari pola mereka membuat bangunan. Kita bisa melihat mungkin dari mulai
bagian paling utara Sumatera di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, bagaimana rumah gadang dibuat. Masuk ke bagian Sumatera Selatan, begitu pula di Pulau Jawa, rumah joglo, rumah Sunda, adalah rumah-rumah yang dipersiapkan untuk menahan bencana. Tapi kemudian persepsi dari modernisasi yang membuat kita lupa. Jadi seperti yang saya sampaikan adalah memahami bencana adalah cara kita memahami budaya kita dalam waktu yang panjang. Jadi seringkali kemudian kejadian gempa yang seharusnya bukan bencana, kemudian berdampak bencana karena kita lupa dengan akar budaya kita. Ya, seharusnya wisdom lama seharusnya bisa ya menjadi solusi ya. Nah, ini karena geser karena modernitas ya, baik struktur rumah dari batu apa segala macam itu malah menjadi sebuah potensi ya, severity-nya muncul di situ ya. Nah, tentunya kita harus memulai akarnya dari masalah yang sekarang, artinya dari kondisi sekarang gimana nih Pak Irwan? Ya, jadi saya mulai belajar gempa bumi di tahun 2004, jadi sesudah gempa Aceh. Jadi ketika saya studi pasca sarjana tahun 2000 di Jepang, saya memutuskan untuk belajar gunung api dalam sudut pandang geodetik. Jadi saya latar belakang saya geodesi dan kemudian saya belajar gunung api dalam sudut pandang geodetik. Sampai kemudian terjadi gempa Aceh 2004. Jadi bulan Desember saat itu saya mahasiswa program doktor tahun kedua. Dan kemudian saya minta izin ke dosen pembimbing saya untuk kemudian saya harus pulang ini. Saya harus melihat apa yang terjadi di Indonesia dan berusaha berbuat sesuatu. Dan kemudian saya sadar bahwa ternyata selain belajar gunung api, bahwa gempa bumi ini sangat penting untuk difahami di Indonesia. Dan mulai sejak itu sudah gempa Aceh, jalan hidup saya pun berubah gitu. Yang tadinya ingin belajar gunung api, terus akhirnya belajar gempa bumi secara geodetik. Dan kemudian apa yang kami lakukan, kami memahami sumber gempa di Indonesia. Jadi salah satu persoalan di Indonesia saat itu dan mungkin masih valid sampai sekarang, kita masih belum mengetahui sumber-sumber gempa di wilayah kita. Jadi kita belum paham dengan diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Karena ya memahami sumber gempa, memahami bencana, dan memahami diri kita sendiri. Kunci dalam sebuah menyelesaikan masalah adalah memahami diri sendiri kan, ya, itu menjadi poin penting. Tapi saya menarik tadi ya, dari gunung api dia berubah karena ada pemicu ya, kejadian di Indonesia nih sebenarnya menarik. Nah kemudian di Indonesia sendiri kan kalau kita lihat ya bisa tiap hari ya terjadi gempa. Dan saya ngelihat proses di Indonesia tuh ya, kalau kita dulu di Jepang kan ada semacam simulasi ya, simulasi itu sering banget simulasi ya, mungkin per 6 bulan dulu simulasi. Nanti gimana nih? Jadi seperti tadi disampaikan bahwa banyak hal yang belum kita ketahui ternyata mengenai sumber gempa di Indonesia. Jadi knowledge peneliti pun belum banyak. Jadi seringkali kita left behind dengan kejadiannya. Jadi kita baru tahu bahwa ada sumber gempa di Flores, misalnya tahun 2021, tahun 2022, sesudah gempanya betul-betul terjadi. Kita baru tahu ada sumber gempa di Mamuju Majene tahun 2021, memang sesudah gempa terjadi. Kita baru tahu bahwa back thrust di utara Lombok itu lebih aktif dibandingkan selatannya sesudah gempa 2018. Jadi kemudian begitu pula gempa Cianjur. Oh ternyata sesar Cimandiri yang kita kenal itu punya cabangnya. Dan itu menghasilkan gempa 21 November kemarin sesudah gempanya terjadi. Jadi kemudian jadi ketika misalnya kami pakar gempa cerita, oh ada gempa di sini, kemudian mendeskripsikan, tapi sebetulnya kita bicara sesuatu yang sudah terjadi kan. Jadi akan jauh lebih berarti apabila kami sampaikan sebelum terjadi. Nah, ketika pengetahuan dari penelitinya belum terakumulasi, maka kemudian tadi yang disampaikan bagaimana dengan simulasi. Jadi gapnya terlalu jauh gitu. Jadi yang kami yakini bahwa pengetahuan itu diakumulasi dari proses riset, kemudian riset itu kemudian berkembang menjadi komunal knowledge. Masyarakat kemudian mendapatkan pengetahuan sebagai turunan dari pengetahuan yang didapatkan oleh peneliti. Dia nanti jadi tacit knowledge. Jadi kemudian tacit knowledge. Jadi kemudian tanpa dikasih tahu pun dia bisa merespon gitu. Nah yang di sininya pun belum kuat. Bagaimana kemudian bisa jadi tadi kemudian kita
mengadakan upaya mitigasi dalam konteks simulasi ke masyarakat. Nah yang terjadi malah kebalikannya. Jadi kita euforia mitigasi pokoknya. Oh mitigasi kemana-mana. Ya. Tapi pertanyaan mendasar, sumber gempanya di mana sih? Terus apa yang dimitigasi gitu? Jadi ada puzzle yang hilang ya. Ada puzzle yang kemudian tidak tersusun dengan sangat baik. Nah untuk itu kami merasa sesuai dengan bidang kepakaran kami memahami sumber gempa. Cara mitigasi yang efektif kita mulai dengan riset. Walaupun kemudian riset nggak harus tuntas dulu gitu baru mitigasi. Jadi kita nggak bisa bilang, oh sesar Lembang jangan mitigasi dulu deh. Kenapa? Karena risetnya belum beres gitu. Nggak begitu juga gitu ya. Tapi paling tidak risetnya sudah dimulai dan kabar baiknya kita tidak hanya kita, banyak sekali institusi yang sudah melakukan riset. Nah kemudian itu menjadi bagian dari pengetahuan yang disebarkan ke masyarakat. Jadi menurut saya strategi paling baik dalam mitigasi yaitu dengan meningkatkan literasi masyarakat. Dan itu harus bersumber dari riset yang baik dulu. Nah di Indonesia itu kan banyak sekali ya yang tadi udah jelaskan ya, patahan apa segala macam. Ada nggak alat ya teknologi tinggi gitu yang dia bisa cepat gitu melihat itu gitu? Ya jadi salah satu tantangan di dalam pendefinisian sumber gempa adalah mendefinisikan parameter sumber gempa dengan sangat baik. Oke. Jadi kemudian kita tidak hanya tahu lokasinya di mana, tetapi bidangnya seperti apa, perilakunya, bagaimana dia mengakumulasi potensi gempa, dan bagaimana potensi gempa dilepaskan. Dalam batasan probabilistik, kita sudah bisa mengetahui tingkat probabilistik muncul goncangannya itu seperti apa gitu ya. Kita menghindar untuk mengatakan prediksi, tapi kita ingin sering menyebutkan dengan potensi. Jadi potensinya sudah diketahui. Dan untuk sampai ke memahami potensi tersebut, tadi yang disampaikan perlunya instrumentasi menjadi keharusan. Dan itu yang disebut dengan investasi dalam pengurangan risiko bencana. Jadi kemudian kita harus bersedia untuk menginvestasikan, memasang instrumen, di antaranya seismometer, GPS, kemudian instrumen yang lain sebagai dasar untuk memahami potensi gempa. Nah, ketika potensi gempa sudah diketahui dengan sangat baik, maka strategi pengurangan risiko bencananya itu bisa tepat. Kita bicara instrumennya di Jepang ya sebagai pusat dari keilmuannya itu udah sampai mana instrumennya yang ada saat ini? Ya, jadi Pak Irwan, kalau sekarang state of the art research dalam gempa bumi selain juga memahami bagaimana perilaku sumber, sekarang salah satu yang banyak menjadi fokus yaitu sistem peringatan dini. Jadi earthquake early warning system. Jadi bagaimana kita memperingatkan masyarakat sebelum goncangan terjadi. Bukan berarti sebelum gempa. Jadi gempanya sudah terjadi tapi goncangannya belum dirasakan. Itu filosofi dari sistem peringatan dini gempa. Dan jadi sekarang tantangannya adalah mendefinisikan lokasi, magnitudo, dampak goncangan secepat mungkin. Jadi sesudah gempa terjadi, tapi kemudian goncangannya belum sampai ke lokasi kita. Karena gelombang gempa itu lebih lambat dibandingkan gelombang elektromagnetik. Jadi kita bisa ngasih tahu, oh gempa di saya ini udah terjadi gitu. Gelombangnya masih merambat. Dan itu jauh lebih lambat dari gelombang elektromagnetik. Itu prinsip dari sistem peringatan dini gempa. Jadi sekarang riset itu di banyak negara berlomba-lomba untuk secepat mungkin memberikan informasi. Ini gempa sudah terjadi nih, magnitudonya berapa. Berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk sampai ke wilayah kita. Misalnya kita punya waktu beberapa detik, dan itu sudah cukup baik misalnya untuk beberapa negara yang punya infrastruktur strategis seperti reaktor nuklir, ataupun misalnya kereta cepat, ataupun misalnya di rumah sakit orang bisa menghentikan atau mengubah prosedur operasi. Di sekolah anak-anak masih bisa kemudian berevakuasi sementara misalnya ke bawah meja sebelum goncangan betul-betul terjadi. Jadi sekarang riset di dunia sudah mulai berfokus dengan secepat mungkin untuk mendefinisikan magnitudo dan parameter gempa sebagai bagian dari sistem peringatan dini gempa bumi. Ini kan kalau kita lihat di Indonesia kan BMKG ya tugasnya untuk itu dan kita juga ngelihat ya untuk sampai sekarang nih BMKG udah mengasih informasi tentang itu ya, dia gempa apa segala macam dengan channel, dengan kanal macam-macam ya. Kanal kita kan macam-macam sekarang yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Nah ini library maksudnya akumulasi dari riset-riset ini mungkin satu
kalau orang ngambil S2 satu patahan gitu ya. Jadi semua tercover gitu ya. Nah itu akan menjadi menarik ya untuk menjadi sebuah library, sebuah dokumen kita dan udah dipetain. Nah kalau kita lihat pemetanya sendiri itu udah belum selesai ya. Iya. Gimana Pak Irwan? Sebagai ilustrasi, para peneliti gempa bumi sekarang terkumpul dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan PUSGEN, Pusat Studi Gempa Nasional. Dan para dosen di perguruan tinggi, tidak dari ITB, dari UGM, dari UI, kemudian dari lembaga, Kementerian PU terlibat, BMKG, Badan Geologi, BIG, BRIN. Kami berkumpul bersama dan mendefinisikan sumber-sumber gempa di Indonesia. Dan kemudian kita jadikan sebagai peta sumber bahaya gempa Indonesia. Jadi yang terbaru kita terbitkan tahun 2017 dan itu kemudian menjadi bagian dari SNI Bangunan Tahan Gempa. SNI 1726 apa 29 gitu ya. Jadi sumber gempa ini menjadi lampiran dari SNI Bangunan Tahan Gempa. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa informasi yang tadi kami kumpulkan itu 2017. Tapi dalam rentang 2017 sampai sekarang itu banyak sekali gempa terjadi dan banyak gempa yang terjadi di luar peta yang kita definisikan gitu. Ternyata knowledge kita tuh masih terbatas. Sehingga tadi idenya sangat bagus bahwa mari kita sama-sama mengenali tubuh kita ini, mari kita sama mengenali Indonesia ini yaitu dengan mendefinisikan banyak sekali sumber gempa. Jadi paling tidak, jadi saya sudah terlibat dalam tim pembaharuan peta gempa sejak tahun 2010 dan terlibat dalam pembuatan SNI sebelum 2017 yaitu 2012 ya, sebelum 2019 yaitu 2012 dengan informasi gempa 2010 dan kita update nih yang 2010 menjadi 2017. Tapi kemudian kita sadar, nah sekarang ini saatnya kita untuk mengupdate yang terbaru. Jadi kita harus mendefinisikan lebih banyak lagi sumber gempa. Sebagai ilustrasi di Pulau Jawa, beberapa sesar atau sumber gempa baru berhasil kita tambahkan. Misalnya zona Kendeng Baribis yang dimulai dari sekitar Surabaya, kemudian masuk ke bagian tengah Pulau Jawa, lewat Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Barat sekitar Majalengka. Dan beberapa desa terbaru sampai Majalengka? Ya, beberapa desa terbaru bahkan masuk ke selatan Jakarta. Itu sistem sesar Kendeng Baribis. Kemudian selain sesar Cimandiri, kemudian Cimandiri udah lama sesar Opak, terus kemudian sesar Bumi Ayu, kemudian sesar Garsela misalnya di Jawa Barat. Nah, paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendefinisikan sumber gempa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Tapi ternyata masih banyak terjadi gempa di lokasi yang belum kita definisikan. Menurut kami ini merupakan tantangan bagi kami para periset sumber gempa. Ya, dari segi penduduk mungkin fokusnya Jawa ya, karena nanti kita bisa mitigasinya jelas di Jawa. Tapi di Sumatera kan juga banyak ya. Kemudian mungkin Kalimantan minor lah, Sulawesi juga ya, dan ya daerah-daerah Indonesia Timur itu juga luar biasa. Emang butuh sumber daya ahli gempa yang banyak sebenarnya Pak Irwan ya untuk itu. Iya, yang menarik dari Sumatera bahwa informasi sumber gempa di Sumatera itu lebih baik daripada di Pulau Jawa. Oh, lebih baik malah. Ya, jadi riset di Sumatera itu jauh lebih awal dibandingkan riset sumber gempa di Sumatera. Termasuk Mentawai segala macam. Termasuk Mentawai, sistem sesar Sumatera itu jauh diperbaiki, jauh lebih difahami dibandingkan sistem sesar di Jawa. Jadi untuk sistem sesar di Jawa itu kita baru mulai mempelajari sekitar tahun 2000-an, tetapi secara detail mungkin yang sebelumnya pernah ada. Tetapi kalau di Sumatera itu sudah lebih lama, lebih awal ya. Lebih awal. Jadi dari mulai era ketika Belanda datang, jaringan pengamatan gempa bumi itu sudah ada di sana. Bahkan beberapa konsep dasar kalau di bidang kami itu ada yang disebut dengan teori elastic rebound. Itu teori yang sederhana bahwa gempa merupakan suatu proses, diawali dengan proses akumulasi yang kemudian dilepaskan. Jadi accumulate dan rebound gitu. Dan itu well accepted teori tersebut. Dan kabar baiknya teori tersebut menggunakan dua data, yaitu di San Francisco dan di Sumatera. Jadi jaringan pengamatan kita tuh sudah sangat baik di Sumatera. Kita punya banyak legacy sistem publikasi-publikasi zaman dulu. Tetapi untuk Jawa ternyata
malah lebih terlambat untuk Jadi memulai riset. fenomena-fenomena kita riset gitu ya gempa gitu bisa memberikan teori baru ya. Iya, justru yang memutuskan saya kemudian beralih dari awalnya belajar gunung api dalam konteks geodesi ke gempa bumi dalam konteks geodesi, karena ini adalah bidang yang berkembang sangat cepat. Jadi banyak konsep-konsep baru kegempaan yang muncul sesudah gempa Aceh 2004 misalnya. Jadi kita paham misalnya ada hubungan antara umur zona subduksi dengan magnitudo gempa itu sesudah gempa Aceh 2004. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita ingin belajar textbook gempa bumi terbaik ya di Indonesia gitu ya. Kita memiliki banyak jenis gempa bumi apapun dari jenis gempa bumi disubduksi yang mekanismenya thrusting sesar naik. Pattern-patternnya banyak ya. Iya betul, sesar geser mendatar di daratan atau model yang lain. Itu banyak sekali di Indonesia. Jadi tempat terbaik untuk belajar gempa bumi di dunia mungkin ya di kita gitu ya. Karang sambungnya dunia. Ya kalau kita nggak belajar, ya lantas siapa yang akan melakukannya? Jadi menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama untuk memahami, tadi saya sampaikan di awal, memahami diri kita sendiri sebetulnya, memahami gempa bumi itu. Nah kalau geser kita di Sulawesi, nih Sulawesi gimana nih? Iya, termasuk sesar di Sulawesi. Jadi sesar Palu Koro pun termasuk sesar yang banyak dikaji. Dikaji juga? Banyak sekali. Jadi publikasi-publikasi awal dari Pak Prof. Katili misalnya, itu pun sudah menjelaskan ada sumber gempa sesar Palu Koro. Walaupun kita paham bahwa baru sekarang bahwa sebenarnya banyak sumber gempa yang lain. Jadi tidak hanya Palu Koro, ada Matano, Walanopo, dan banyak sekali sumber gempa di sana. Jadi dalam konteks regional kita paham, tapi mungkin dalam konteks detail memang harus riset yang lebih lokal. Untuk itu maka keterlibatan beberapa kampus dan peneliti di daerah itu menjadi sangat penting, karena tidak mungkin ini menjadi urusan sekelompok orang yang ada di kampus-kampus di Jawa. Tapi menurut saya pemahaman sumber gempa, riset sumber gempa kemudian harus menjadi prioritas di banyak tempat. Gempanya multidisiplin ya. Itu poin yang sangat penting juga. Jadi gempa bumi adalah bidang yang multidisiplin. Jadi kemudian saya mulai paham bahwa banyak bidang harusnya bisa berkontribusi dalam bidang gempa bumi. Sebagai contoh misalnya kawan-kawan kita yang bidangnya sejarah ataupun arkeologi misalnya, itu bisa membantu kita untuk memahami catatan-catatan masa lalu, catatan kuno mengenai kejadian gempa di masa lalu. Ataupun rekan-rekan kita yang struktur tentu saja, yang bidangnya sipil, bidangnya geologi pasti, geodesi, geofisika. Bidang rekan-rekan di elektro, salah satu kemudian kenapa Jepang berkembang sistem peringatan dini karena komputasi dan juga elektronik mereka yang sangat luar biasa. Karena sistem komunikasi itu sangat memerlukan untuk menjamin data bisa tertransmit dengan cepat, terkalkulit dengan cepat. Teman-teman dari informatika sangat membantu. Jadi ini salah satu bidang yang kemudian besar sekali ya, harus kita kroyok sama-sama. Jadi bidang multidisiplinary. Termasuk bidang sosial. Jadi saya sering menemukan ada gap antara science dan social science dalam konteks humaniora bencana ya. Jadi seringkali bidang kami yang harusnya bidang science kemudian masuk ke bidang sosial, karena bidang ini tidak banyak yang kemudian bersedia untuk terlibat. Mungkin persoalan sosial lain tuh mungkin cukup banyak gitu ya. Tapi kami melihat bahwa harus ada seseorang yang melakukannya. Sebagai contoh misalnya pada saat kami survei sesudah gempa, misalnya gempa Lombok 2018, ketika kita bertanya ke masyarakat, Bapak Ibu apakah paham lokasinya berpotensi gempa gitu ya? Kebanyakan dari mereka tidak paham. Begitu pula yang di Cianjur, ketika kita wawancara, Bapak Ibu ini tinggal di Cianjur, paham nggak bahwa daerahnya berpotensi gempa? Oh nggak paham gitu. Sampai gempa betul-betul terjadi. Ini masalah sosialisasi ya. Itu juga menjadi menarik untuk ilmu-ilmu sosial dan antropologi dan semacam. Tapi selalu menjadi sebuah candra di muka gitu ya untuk mitigasi ini, selalu gunung Merapi di Jogja tuh banyak banget itu yang donor-donor yang masuk ke situ untuk urusan
membangun habit atau membangun pembiasaan terhadap gunung berapi dan juga pembiasaan terhadap, karena di Jogja itu kan ada gunung, ada juga yang di Bantul tuh yang kena gempa kan. Iya. Ya, jadi JICA atau apa macam-macam itu dia masuk ke situ. Ford Foundation juga masuk ke situ. Tapi lebih ke ilmu sosial. Jadi masalah-masalah bagaimana membangun sebuah teknologi informasi dari gempa gitu ya. Misalnya pukul kentongan atau pakai radio, pakai apa untuk membuat sebuah early warning system di situ, dan itu donor masuk di situ. Kemarin JICA masuk dengan menyiapkan radio komunitas ya, radio komunitas di sekeliling Gunung Merapi. Kan Gunung Merapi tiap tahun ya. Jadi early warning systemnya itu lewat radio komunitas gitu. Nah, kita ini coba geser sedikit dari teknologi, dari pemetaan tadi masuk ke urusan mitigasinya. Pak Irwan, gimana Pak Irwan? Iya, jadi saya rasa bahwa strategi mitigasi di Indonesia ini harus kita definisikan sendiri. Oke. Jadi saya sering menemukan karbon kopi misalnya strategi di tempat lain ditempatkan di Indonesia itu tidak cocok karena memang budaya kita berbeda dengan tempat lain. Yeah. Jadi kemudian kita harus memiliki kekhasan dalam proses mitigasi. Seperti yang tadi disampaikan, bantuan donor di negara lain itu oke. Yeah. Tapi kitalah yang harus mendefinisikannya. Tapi lantas pertanyaannya, bagaimana strategi mitigasi yang khas Indonesia itu gitu ya? Yeah, yeah. Nah, satu hal yang saya yakini berdasarkan pengalaman terlibat di banyak lokasi bencana, bahwa saya menemukan beberapa fakta. Yang pertama bahwa banyak di wilayah kita mereka sudah punya pengetahuan yang berbasiskan pada komunitas mereka sendiri dalam bahasa berbeda. Jadi seringkali kita tidak bisa kemudian menyampaikan apa yang kita ketahui pada masyarakat dari pengalaman kita di banyak negara lain dan kita bawa langsung, itu nggak cocok gitu ya, karena memang mereka punya pengetahuan sendiri. Jadi yang harus kita cari, kita gali pengetahuan tersebut. Punya uniqueness sendiri ya. Punya uniqueness sendiri dan yang luar biasanya setiap daerah itu berbeda. Walaupun mungkin ada pola-pola yang sama. Sehingga kemudian strategi mitigasinya itu pun bisa berbeda. Tapi ada satu hal kesamaan bahwa meningkatkan literasi pengetahuan itu mendesak menurut saya. Jadi saya perhatikan banyak generasi-generasi sekarang yang kemudian tidak memahami potensi bencana karena mereka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena mereka tidak pernah mengalaminya dalam masa mereka hidup, terutama kalau yang mereka tinggal di Jawa. Jadi karakteristik di Jawa itu terutama gempa bumi beda mungkin dengan gunung api. Periodisasinya panjang. Jadi dalam masa kita hidup ataupun orang tua kita hidup mungkin tidak mengalami. Ada masa stabil sekali ya. Jadi beda dengan di Sumatera. Kalau di Sumatera itu ada beberapa sesar yang bahkan setiap 20 tahun sekali jadi gempa. Jadi paling tidak seorang pernah mengalaminya sekali gitu ya. Ada yang 40 tahun. Tapi kalau di Jawa itu periodisasinya jauh lebih panjang. Lebih panjang ya. Sehingga strategi mitigasinya pun harus berbeda. Dan untuk itu kemudian salah satu yang saya yakini sangat penting yaitu meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi menurut saya ini tantangan bagi generasi muda. Jadi kalau saya banyak ngobrol dengan generasi kelahiran 90-an, bahkan 80-an di Pulau Jawa yang tidak paham potensi bencana, untuk itu maka kita masukkan pengetahuan. Jadi berikan literasi kebencanaan sedini mungkin. Karena pengetahuan kebencanaan akan menjadi dasar bagi mereka untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh misalnya, jadi kalau kita paksakan Bapak Ibu bikin bangunan tahan gempa gitu ya. Tapi mereka tidak diberikan pengetahuan kenapa kita harus membangun bangunan tahan gempa yang pasti bisa jadi costly gitu ya, lebih mahal dibandingkan dengan bangunan yang biasa gitu. Nah, untuk itu maka berikan mereka pengetahuan yang benar dengan berbagai cara ya, bisa jadi lewat kurikulum pendidikan misalnya. Tapi kalau kurikulum kemudian dianggap membebani siswa ya kita cari cara lain. Saya bukan pakar pendidikan, tapi ya yang pasti mereka harus terekspos pengetahuan sedini mungkin. Edukasi ya. Karena saya sering bertemu dengan masyarakat yang awam akan bencana. Tapi saya pun sering bertemu pengambil kebijakan yang awam terhadap bencana. Jadi ini bagaimana nih Bapak Ibu ini decision makers, tapi nggak nyambung gitu ya. Karena bisa jadi pada saat mereka mahasiswa ataupun jadi siswa mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan itu. Itu tipikal saya banyak menemukan hal tersebut di Pulau Jawa.
Jadi berikan pengetahuan yang benar pada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian setelah pengetahuan diberikan, baru pilihan-pilihan mereka pun berdasarkan pengetahuannya kan ya. Prioritas mereka berdasarkan pengetahuannya. Jadi ketika kita misalnya jelaskan ke masyarakat dekat Sesar Lembang, Bapak Ibu mari melakukan mitigasi gitu. Terus jawaban mereka, prioritas kita bukan itu Pak gitu saat ini. Prioritas kita hal yang lain gitu. Tapi kalau mereka sudah punya pengetahuan yang baik, maka itu akan jadi prioritas mereka. Jadi kalau suatu saat punya rejeki ketika bangun rumah itu bukan dibikin 2 tingkat, tapi pastikan dulu fondasinya benar gitu. Jadi ke dalam dulu, jangan ke atas dulu gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama pendidikan, kemudian yang kedua jadikan itu prioritas bagi masyarakat. Nah, baru yang ketiga itu peran pemerintah menjadi sangat penting. Dari kebijakan. Jadi kemudian karena masyarakat bisa berbuat apapun untuk pengurangan risiko bencana, tapi tidak bisa maksimal kalau pemerintah tidak terlibat. Jadi prosesnya pun harus bottom up dan top down. Nah, pemerintah itu bisa terlibat lewat mekanisme misalnya membuat zonasi. Jadi suatu daerah yang kemudian boleh dibangun dengan catatan tertentu. Boleh daerah yang dibangun catatannya berbeda. Atau bahkan ada satu zona yang mungkin sangat sempit, sangat narrow, hanya beberapa meter. Di beberapa negara hanya sampai 15 meter menjadi kawasan hijau. Yang kalau yang kita khawatir menjadi daerah yang terdampak rupture gempa atau robekan bidang gempa, tidak ada kemampuan struktur yang bisa bertahan kalau rupture. Kita melihat banyak buktinya misalnya di Palu, itu memang harus jadi kawasan hijau. Jadi kawasan yang tidak terlalu besar, itu dedicated kawasan hijau. Nah, saya melihat bahwa itu strategi yang bisa kita lakukan di Pulau Jawa, dari mulai pendidikan, dari literasi, kemudian pendidikan, terus kemudian berikan mereka, jadikan itu prioritas. Dan yang ketiga baru pemerintah lewat upaya. Zonasi ini udah ada nggak Pak Irwan? Saya lihat di Merapi udah ada sih. Iya, itu disebut kawasan rawan bencana gunung api kalau di Merapi ya. Jadi tetapi untuk gempa belum. Untuk gempa, kasus yang kita pernah berikan rekomendasi dan kemudian dilakukan yaitu untuk kasus gempa Palu 2018. Jadi untuk gempa yang lain itu belum. Misalnya gempa Jogja pun enggak, yang lain tidak. Tapi yang Palu itu kita rekomendasikan. Kenapa? Karena robekan. Jadi kalau bidangnya robek atau rupture, jadi kemungkinan dampak gempa itu goncangan kan ya. Nah kalau goncangan itu kemampuan struktur bisa menahannya. Jadi kalau strukturnya kuat, dia tahan goncangan. Tapi kalau robekan, tanahnya robek sekuat apapun struktur itu pasti rusak. Dia tenggelam gitu. Itu jadi avoidance zone. Jadi kemudian tidak harus tenggelam, bisa jadi kemudian bergerak lateral. Jadi kalau kemudian sesar geser misalnya mendatar, ya dia tanahnya robek gitu. Contohnya di Palu kita menemukan banyak daerah yang robek lebih dari 5 meter. Dan itu tidak ada kemampuan struktur yang bisa menahan. Pasti robek gitu ya. Beda kalau goncangan, shaking, itu desain pakar geoteknik, pakar struktur masih bisa overcome itu gitu. Tapi nah, untuk daerah yang sangat sempit itu kita sarankan untuk menjadi kawasan hijau. Nah, tetapi yang kawasan yang lain itu boleh dibangun asal kemudian dia bisa bertahan dengan goncangan yang kita hitung. Jadi misalnya di Sesar Lembang kita bisa menghitung di beberapa daerah bisa mengalami goncangan sampai 0,3 G misalnya. Percepatan gravitasi. Jadi silakan tinggal di sana, bukan berarti kemudian itu kawasannya harus dikosongkan, enggak juga gitu ya. Kecuali kalau alasan yang lain longsor misalnya. Tapi kalau dalam konteks gempa, asal dia kemudian dipersiapkan untuk menahan goncangan, itu oke. Nah, itu yang strategi yang keempat. Jadi kemudian yang pertama pendidikan, kemudian prioritas, yang ketiga adalah pemerintah terlibat. Nah, yang keempat baru struktur bangunan. Nah, tapi struktur bangunan itu tidak sekedar dibangun, tentu saja kemudian harus berimplikasi banyak hal. Misalnya kalau Anda membangun bangunan baik, pemerintah kasih insentif dong. Misalnya dalam bentuk pengurangan pajak gitu. Itu dilakukan di banyak tempat ya, seperti saya paham di beberapa negara seperti di Jepang. Mereka meminta masyarakat untuk meretrofit, memperkuat bangunannya. Tapi kemudian dengan insentif.
misalnya PBB-nya kalau kamu Nggak usah bangunan bayar. kamu diperkuat, PBB 3 tahun nggak bayar Nggak bayar, misalnya. iya. Itu insentif yang menarik buat masyarakat. Masyarakat. Nah ini saya menarik tuh ya, yang suka dramatik itu kan robekan tadi ya. Di Indonesia banyak nggak itu? Iya. Jadi kasus yang sangat clear kita temukan itu misalnya di beberapa sesar di Sumatera. Iya. Jadi sesar Sumatera itu sesar geser menganan dan kita banyak menemukan bukti-bukti gempa robekan di sesar Sumatera. Misalnya ketika terjadi gempa 2009 kita nggak menemukannya, tapi gempa 2007 itu kita nemu. Terus ya dan yang paling clear itu ya gempa Palu 2018. Jadi memang itu salah satu contoh. Di Papua kita menemukan waktu gempa tahun berapa ya? Jadi apabila kemudian menemukan robekan atau surface rupture, maka kita sangat merekomendasikan kemudian jadi zona yang hijau. Dan itu biasanya untuk gempa di atas 6,5. Jadi bukti robekan di permukaan itu terlihat jelas apabila gempanya di atas 6,5 kalau kita lihat di literatur. Oke, itu dah kita bahas tadi ya Mas Ram. Nah untuk pilot projectnya, contoh-contohnya udah ada Pak Irwan di Indonesia. Misalnya ini contoh yang best practice-nya ada nggak? Ya, contoh sumber gempa yang dikaji cukup detail sekarang selain sesar Sumatera. Jadi beberapa segmen sesar Sumatera cukup detail. Sekarang sesar Lembang. Jadi sesar Lembang itu adalah sebuah sesar aktif yang data pengamatannya termasuk paling lengkap saat ini di Indonesia. Jadi dalam konteks sains gempanya termasuk yang cukup detail. Tapi dalam konteks mitigasinya mungkin kasus gunung api kayaknya lebih baik. Jadi tadi disampaikan di daerah Merapi itu contoh dari kesiapan komunitas yang cukup baik. Tetapi kalau untuk tsunami itu cukup banyak. Jadi beberapa komunitas di selatan Jawa Barat di Pelabuhan Ratu itu misalnya terlibat dengan beberapa rekan kami di ITB, misalnya Pak Wiwin misalnya melibatkan komunitas untuk tadi sama juga seperti di Jogja. Membuat sistem peringatan dini berbasis komunitas dengan menggunakan kentongan, melatih mereka untuk ke tempat evakuasi misalnya. Itu ada untuk contoh untuk kasus pilot project untuk tsunami, tapi tidak khusus untuk gempa bumi. Oh gitu ya. Gempa bumi kayak yang di Padang? Saya pikir Padang adalah salah satu daerah yang cukup baik dipersiapkan untuk mengurangi risiko gempa. Risiko ya. Dan itu apalagi dilakukan sesudah terjadian gempa 2009 kalau masih mengingat. 2009, jadi ada gempa tanggal 30 September 2009. Itu puncaknya dahsyat itu. Itu besar sekali. Jadi salah satu daerah yang kemudian di daerah Mentawai pun sama, ada beberapa kami pernah punya desa binaan di Kepulauan Mentawai yang kemudian dipersiapkan untuk gempa bumi dan juga untuk tsunami. Oke. Nah sekarang kiblat kita. Nah ini kiblatnya kemana? Jepang atau Selandia Baru? Selandia Baru juga suka gempa kan? Iya. Jadi kalau dalam konteks sains gempa bumi saya rasa kita bisa belajar dari banyak negara. Ya, misalnya Amerika pun dalam konteks teoritisnya kuat juga, instrumentasinya pun baik. Kemudian Jepang pun jelas sains gempanya pun sangat kuat. Tetapi dalam konteks mitigasi, kalau saya pribadi mendorong kita harus mendefinisikan model Indonesia. Dan ya orang lain harus belajar ke kita gitu. Nah, jadi memang kita itu adalah sebuah bangsa yang punya sejarah panjang dan budaya-budaya di banyak daerah. Kita bisa belajar kejadian gempa Jogja 2006 misalnya. Ketika gempa terjadi, sesudah gempa terjadi kemudian masyarakat membangun dengan kemampuannya sendiri, gotong royong. 2009 di Padang pun sama. Jadi modal sosial yang pernah kita miliki itu kemudian kita harus optimalkan dan kita definisikan model mitigasi yang khas Indonesia menurut saya. Saya kira di Indonesia itu yang luar biasa ya, mungkin kedermawannya yang tinggi, recovery-nya cepat. Recovery-nya, jadi menurut saya recovery di kita itu sangat baik dengan kemampuan komunitas. Walaupun kemudian kalau kita bicara kasus gempa 2018 misalnya gempa Palu, salah satu persoalan dari gempa Palu itu adalah memahami mungkin kelemahan kami juga sains gempanya. Karena kan pertanyaannya
apakah kita kemudian bisa membangun kembali atau tidak bisa membangun kembali. Nah, kalau membangun kembali, dibangun seperti apa agar lebih baik. Maka kemudian sains harus berperan. Jadi gempa yang kemarin itu seperti apa sih? Kenapa ada tsunami gitu ya? Jadi tadi saya sampaikan bahwa dalam konteks sumber gempa, para periset kita sudah paham ada sumber gempa di Palu Koro. Tapi jujur saja tidak ada yang bisa tidak menjelaskan ada terjadi tsunami. Jadi kalau gempanya oke, tapi kemudian kita nggak paham ternyata bagaimana gempa sesar mendatar mengenerate tsunami. Dan ternyata terjadi gitu ya. Dan ternyata sains kita belum mendalam seperti itu. Begitu pula likuifaksi. Kita paham sesudah gempa itu banyak likuifaksi. Tapi likuifaksi dalam skala di Petobo, Belaroa sampai puluhan hektar itu di luar kemampuan sains untuk memahaminya. Dan itu kemudian berdampak dalam proses recovery. Jadi kemudian ini masyarakat yang terdampak likuifaksi ini harus kita kemanakan? Apakah kita bangun di tempat yang sama? Kalau tempat sama nanti likuifaksi lagi dong. Atau kita pindahkan misalnya. Nah, itu yang membuat kemudian proses recovery di banyak tempat itu terhambat. Di antaranya karena asumsi kita untuk mencari daerah yang aman. Itu perlu sains. Jadi di luar kemampuan ataupun spirit kita gotong royong yang sangat baik. Tapi kemudian ini nggak cuma gotong royong terus ngebangun, tapi ngebangun tuh harus build back better gitu. Jadi harus dibangun tapi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang likuifaksi di Palu gimana ceritanya, Pak Irwan? Jadi untuk dalam konteks likuifaksi di Palu, kemudian kita paham dan ada beberapa riset yang kemudian menyebutkan bahwa memang ada daerah yang jenuh air di sana. Ini bukan bidang kepakaran saya, tapi kemudian dari beberapa publikasi disebutkan memang dari awal pun memang daerah tersebut bukan daerah pemukiman. Jadi kalau memahami daerah lembah Palu gitu ya, biasanya di bagian yang datar yang sekarang berkembang menjadi kota Palu, dulunya memang bukan pemukiman. Pemukiman tuh di sekitar bukit-bukitnya. Di lerengnya ya. Iya, daerah situ memang kaya air, tapi kemudian kebutuhan akan lahan, pertambahan penduduk. Kemudian orang pada turun ke sana. Jadi daerah yang jenuh dengan air, ada publikasi yang terbit di Nature dari rekan kami Papil Kamins. Salah satu penyebabnya sistem irigasi yang tidak baik, karena kemudian daerah pertanian membuat daerah tersebut sangat kaya air, dan kemudian ketika terjadi goncangan gempa yang dahsyat, kemudian tanahnya kemudian terairkan, likuifaksi. Nah, itu yang kemudian pertanyaannya, kalau airnya kita ambil terus boleh tinggal lagi enggak gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu tantangan dalam konteks sains untuk keperluan relokasi. Ini juga nanti ada hubungannya dengan RT RW ya, untuk planologi tata kotanya. Tentu saja, itu yang tadi kami sampaikan poin ketiga, di mana keterlibatan pemerintah itu adalah yang dimaksud dengan zona itu adalah tata ruang. Jadi bagaimana peran tata ruang menjadi sangat strategis. Dan kembali kemudian menegaskan bahwa bidang gempa bumi adalah bidang yang multidisiplin. Jadi semua bidang-bidang kepakaran harus bersedia untuk terlibat untuk. Karena ini persoalan kita bersama gitu ya. Ini persoalan khas Indonesia. Satu hal yang saya yakini bahwa gempa itu bukan bencana gitu. Jadi gempa itu adalah implikasi alami dari bumi kita yang kaya gitu ya. Ini saya menganggap itu sudah normal baru. Jadi gempa itu ya harusnya terjadi gempa. Dan itu bukti bahwa bumi kita ini adalah wilayah yang subur. Tetapi tidak harus jadi bencana gitu. Ini dua domain yang berlainan, bahwa gempa itu tidak harus jadi bencana seharusnya. Nah, kalau kasus Cirata ya, yang dulu yang tsunami yang di Banten situ, yang telat untuk early warning systemnya ya, itu juga saya kira hal pelajaran yang menarik ya, untuk baik untuk komunitas atau untuk pemerintah di situ ya. Jadi ada tsunami Juli 2006 itu di selatan Cilacap ya. Itu tsunami Cilacap Pangandaran untuk gempa 2006.
Tapi kita juga pernah mengalami tsunami akibat aktivitas Gunung Krakatau. Oh iya, Krakatau runtuh ya. Iya, jadi gunungnya meletus, kemudian lerengnya kolaps, kemudian menghasilkan tsunami. Ya, itu pun tantangan untuk sistem peringatan dini yang melibatkan letusan gunung api. Dengan negara seluas ini mau bingung juga ya memetakannya. Dengan negara seluas ini kan ini memberikan tantangan buat kita gitu ya. Jadi harusnya mencari orang paling tangguh bencana ya di kita gitu ya. Mencari orang yang paling keren risetnya ya di kita gitu ya. Ya karena kita punya banyak gunung api, kita punya banyak sumber gempa ya, harusnya memang cari orang yang paling tangguh tuh ya harusnya di sini gitu ya, karena memang di sini tempatnya potensi bencana. Jadi mungkin banyak teori yang muncul dari Iya seharusnya. Chili juga termasuk negara banyak gempa bencana juga ya. Betul ya. Sama mirip dengan kita juga ya. Mirip ya Chili itu ya. Ya, mereka punya zona subduksi juga di wilayah pantai barat. Pantai barat. Oke. Nah, ini untuk Indonesia nih yang kita butuh ringkasan lah ya, apa yang perlu banget ya, yang prioritas gitu ya, yang harus diperbaiki, Pak Irwan. Silakan. Ya, mungkin yang saya sampaikan ini sangat subjektif dalam sudut pandang saya sebagai peneliti, bahwa menurut saya yang sangat mendesak bagi kita dan saya menyebutnya darurat riset bencana. Jadi menurut saya kita tuh dalam posisi darurat di mana riset bencana kita itu riset kebencanaan, khususnya gempa bumi. Ini sangat minim dibandingkan dengan potensinya. Sangat minim dibandingkan dengan dampaknya. Kita masih belum paham banyak sekali sumber-sumber gempa yang seharusnya kita harus mulai beranjak ke dalam proses mitigasi yang lebih struktural atau mitigasi yang lebih sosial atau kultural. Tapi itu mau tidak mau harus dimulai dengan riset yang baik. Dan menurut saya riset kita yang kemudian left behind dibandingkan dengan bencana. Jadi saya merasa bahwa sekarang kita ini darurat riset kebencanaan untuk gunung api. Gunung api dan gempa bumi. Padahal kita bisa melihat fakta, misalnya gempa Cianjur 21 November 2022 bahwa gempa yang tidak besar, hanya magnitudo 5,6 itu bukan gempa besar ya. Gempa skala moderate, tapi korbannya banyak. Ini harusnya menjadi alarm penting bagi kita bersama bahwa kita seharusnya berbuat lebih baik. Jadi boleh terjadi gempa 5,6. Jadi gempa 5,6 itu kalau kami yang bekerja dalam bidang gempa bumi kita sebut sebagai background seismicity. Jadi background itu bisa terjadi di mana aja gitu ya, bukan di sumber utama. Jadi bayangkan kalau background yang di mana saja itu korbannya bisa banyak gitu. Bagaimana yang di sumber utamanya? Nah, kenapa itu terjadi? Menurut saya karena kemudian mungkin sama juga dengan bidang yang lain bahwa riset kita belum kuat. Ini alarm yang luar biasa bagi kita bersama. Sudah saatnya kita investasi pengurangan risiko bencana melalui riset. Jadi marilah kita lihat bahwa riset ini investasi untuk pengurangan risiko bencana di depan. Karena pada saat bencana terjadi, ya mau tidak mau kita harus menyelamatkan korban, mau tidak mau kita harus merecover apa yang sudah rusak. Dan itu biaya keluar gitu. Kenapa biaya tersebut tidak kita keluarkan di awal? Yaitu dengan riset. Dengan harapan kalau risetnya baik, pada saat gempa terjadi bisa preventif tidak kita harapkan korbannya sedikit. Kerugian ekonomi sedikit. Kenapa? Ya itu yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi banyak negara memang mereka upaya riset di awal agar pada saat gempa terjadi tidak ada korban dan tidak banyak uang yang digunakan. Bisa jadi kemudian pada saat kita tidak mau investasi, uang di akhir itu lebih besar gitu. Ada yang menyampaikan 1:5 gitu. Kalau kita investasi $1 di mitigasi, di riset, maka kita menyelamatkan $5. Menurut saya itu sesuatu paradigma yang mendesak untuk kemudian dimiliki oleh kita Indonesia. Oke, Pak Irwan. Sahabat OMB, obrolan meja bundar, sangat banyak ya insight yang kita dapat dari mitigasi bencana gempa yang disampaikan oleh Dr. Irwan Melano dan sangat menarik ya. Dan ini akan menjadi sebuah catatan-catatan penting buat kita semua. Inilah Dr. Irwan Melano. Terima kasih.